hal yang kalian lakuin nggak selalu harus sama orang lain. Output yang kalian hasilin nggak selalu harus sama, bahkan lebih baik dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So it's been a long time setelah aku upload konten yang terakhir yang tentang SNMPTN. Aku terima kasih banget guys atas respon positifnya. Nah, di kesempatan kali ini sebenarnya kenapa konten yang kali ini tuh dipospon. Sebenarnya aku sendiri tuh belum terlalu berani buat bahas tentang ini gitu ya, karena aku merasa bukan kapasitasku. Tapi ini udah lama banget di request sama salah satu subscriber dan juga followersku. Instagramnya nanti aku taruh sini, namanya Elvidina. Thank you so much udah mau request. Tapi sorry banget ya, tapi ini sebenarnya bukan aku banget. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang how to be productive ala Camilla. Personally, aku bukan orang yang produktif. Jadi aku sebenarnya sangat jauh dari kata-kata produktif. Kalau kalian nanya ke keluarga aku, teman-temanku, sebenarnya aku sangat males dan anak yang super duper mageran. Jadi bisa kebayang di otak kalian bahwa aku tuh gak serajin itu gitu. Tapi akhirnya aku memberanikan diri dan bakal nge-share sedikit cerita gimana caranya aku bisa tetap create something di tengah kemalasan dan kemageranku ini. Nah, nggak valid rasanya kalau nonton kontennya Camilla tapi nggak bahas tentang suatu hal yang bisa jadi dasar apa yang bakal kita bahas ke depannya. Nah, karena kita bakal bahas tentang tips and tips how to be productive, jadi aku mau jelasin dulu sebenarnya tuh produktif itu apa. Yang pertama, aku dapat informasi dari kbbi.web.id. Produktif itu bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Ini konteksnya itu quantity ya. Terus yang kedua yaitu mendatangkan atau memberi hasil, manfaat dan sebagainya. Dimana produktif ini itu dapat mendatangkan atau memberi hasil gak hanya di saat ini aja gitu ya, tapi long term, jangka panjang. Produktif itu gak selalu pekerjaan yang harus menghasilkan karya di saat itu juga. Kalau kita lihat orang yang bikin YouTube gini nih, bikin video, atau dia bikin buku, atau hal-hal yang kiranya orang itu bisa melihat hasilnya itu secara nyata di waktu itu juga. Padahal produktif itu bisa menjadi investasi kita jangka panjang. Misalnya kalian suka baca buku nih, atau nonton gitu ya, itu juga bisa termasuk salah satu kegiatan yang produktif selama masih dalam kategori yang gak terlalu berlebihan. Karena ya kita tahu ya guys ya, hidup itu gak harus kerja mulu, gak harus menghasilkan sesuatu mulu gitu ya, work life balance. Oke, nah karena kita udah paham tentang dasarnya produktif itu seperti apa, next kita bakal langsung masuk ke tips and trick gimana caranya produktif di tengah kemageran yang melanda kita semua gitu. Jadi yang pertama itu kita harus tekanin mindset kita bahwa yang paling penting itu sebenarnya bekerja maksimal, melakukan apapun semaksimal mungkin yang kita bisa, termasuk tugas-tugas yang kita dapetin gitu. Jadi jangan anggap sepele, ini cuma tugas, bodo amat lah, yang penting ngumpul. Contoh tugas-tugasku. Pernah dong. 5 strategi putus. Cuma nulis judul doang. Kalau dari aku sendiri, bagiku tugas itu hal yang menantang gitu loh, hal yang seru buat dikerjain. Kalau kamu bisa memaksimalkan di tugas itu, kenapa enggak? Kita bisa menghasilkan sesuatu melalui tugas yang kita dapatkan gitu ya. Yang kedua yaitu buat planning dalam 1 bulan. Kamu bisa menggunakan monthly planner biar nggak susah-susah, biar nggak ribet-ribet untuk ngejadwalin apa aja yang harus kamu lakukan dalam 1 bulan. Yang jelas yang kamu perluin adalah kamu harus tahu mana aja aktivitas yang perlu diprioritasin dalam 1 bulan tersebut. Jangan sampai kamu lupa menentukan target target apa yang pengen kamu capai dalam bulan tersebut. Gitu deh. Yaps. Yang kedua tentang plan sebulan ini, jujur aku bukan orang yang istiqomah juga buat bikin planning gitu ya, tapi ini berguna banget, apalagi kalau kita udah punya banyak tugas gitu ya. Punya plan sebulan ini tuh berguna banget buat kita nentuin mana yang bakal jadi prioritas kita, dan kita bisa tahu jadwal kita dalam sebulan itu ada apa aja. Yang ketiga yaitu manfaatkan waktu luang dengan sebaik mungkin. Nah, beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan dalam memanfaatkan waktu luang yakni baca buku.
Kamu bisa baca buku apa aja, buku biografi, buku novel, buku sejarah, terserah deh apa aja. Yang jelas baca buku itu nggak pernah sia-sia. Coba dulu aja, siapa tahu ketagihan baca buku. Terus kamu juga bisa buat cicil tugas, cicil belajar. Ya pokoknya jangan sampai waktu luangmu itu terbuang sia-sia. Kalau tugas-tugasmu udah kamu selesaiin, nah waktunya udah bebas. Kamu bisa refreshing dikit, mau buka Instagram, mau buka TikTok, terserah deh. Nah, yang terakhir ini sangat berguna dan memang harus diterapkan. Bikin satu hari yang benar-benar kosong, yang kalian gunain untuk me time or family time gitu ya. Ini bagus banget loh di situ. Kita juga manusia, kita bukan robot. Kita perlu satu hari dimana kita butuh nih buat refreshing, jangan diganggu dengan hal-hal yang gak urgent banget gitu ya. Dan sebelum menutup video ini, aku mau pesan sama kalian, stop bandingin produktivitas kalian dengan orang lain. Hal yang kalian lakuin gak selalu harus sama orang lain. Output yang kalian hasilin gak selalu harus sama, bahkan lebih baik dari orang lain. So, that's all about my explanation. Terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai di titik ini. Tetap semangat buat apapun yang sedang kalian usahakan dan perjuangkan. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.